sekalian. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan memimpin doa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada ketua kelas dipersilahkan berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian. Kepada nama yang dipanggil, harap bersuara dan angkat tangannya. Alfia Rizky Ananda, hadir. Anissa Putri, hadir. Friska Alfrila, hadir. Indah Permatasari, hadir. Heriko, hadir. Kasih Lestari, hadir. Muhammad Haikal, hadir. Mulia Saputra, hadir. Yola Jelita, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga Anda semua mempertahankan kehadirannya hingga akhir semester, sehingga tidak ada yang mengulang ataupun remedial. Karena absen merupakan faktor penting kalau belajar sama Bapak. Kalaupun sakit, Anda bisa membuat surat izin sehingga tidak terkategori absen. Bisa dipahami ya? Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai akhlak tercela, yaitu tentang israf, tabzir, dan bakhil. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar dengan pembelajaran ini Anda diharapkan memahami pengertian, bentuk, dan bahaya dari sikap israf, tabzir, dan bakhil. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang israf. Israf berasal dari bahasa Arab, yaitu asrofa, israfu, israfan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas atau suatu sikap yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas ini adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Nah, israf menurut istilah yaitu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan, atau simpelnya yaitu tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, itulah pengertian dari israf atau melampaui batas. Adapun dalil mengenai israf ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tashrifu innahu la tuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itulah dalil mengenai israf, yakninya melampaui batas, yang mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan kita tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi sederhanalah. Kemudian kita masuk poin selanjutnya mengenai bahaya perilaku israf.
Adapun bahaya perilaku israf, yaitunya yang pertama mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti karena punya tabiat manusia itu cepat bosan dan selalu ingin melakukan hal yang berlebih. Kemudian yang kedua, menghilangkan keteguhan dan keseimbangan dalam melakukan tanggung jawab. Yang ketiga, dibenci oleh Allah dan disukai oleh syaitan. Selanjutnya, bentuk dari perilaku israf adalah yang pertama, menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan seperti makan terlalu kenyang, kemudian membelanjakan harta secara berlebihan. Kemudian yang kedua, bermewah-mewah dalam makan, minum, dan lainnya. Yang ketiga, memumpuk-mumpuk dan menumpuk-numpuk harta. Yang keempat, melakukan hal yang berlebihan. Yang kelima, melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang mana pekerjaan itu tidak ada manfaatnya. Yang keenam, ialah memperturutkan hawa nafsu. Nah, itulah pembahasan kita mengenai israf. Bagaimana Anda semuanya bisa dipahami sampai di sini? Baik. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai tabzir atau pemborosan. Tabzir atau disebut juga pemborosan berasal dari bahasa Arab, yaitu bazzara yubazziru tabziran, yang artinya menggunakan atau membelanjakan harta kepada yang tidak perlu, atau menurut istilah yaitu membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut syariat. Nah, tabzir ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila wa la tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanis syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluargamu yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itulah tadi dalil mengenai tabzir atau pemborosan. Kemudian kita masuk kepada bentuk-bentuk perilaku tabzir. Adapun bentuk dari perilaku tabzir, yang pertama, membantu orang lain dalam kemaksiatan. Kenapa membantu orang lain dalam kemaksiatan termasuk kepada bentuk perilaku tabzir? Karena kemaksiatan itu bukanlah syariat dan merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, menggunakan harta kepada hal yang tidak disukai oleh Allah termasuk ke dalam tabzir. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat dan bahaya, contohnya seperti minuman beralkohol, makan daging babi, kemudian khamar dan lainnya. Yang ketiga, bersedekah tetapi tidak ikhlas. Nah, kenapa bersedekah tidak ikhlas ini termasuk kepada tabzir? Karena kita tidak akan mendapatkan pahala di dalamnya, karena kita melakukan sedekah itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, merayakan hari raya dengan berlebihan. Kemudian yang kelima, merayakan pernikahan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena yang berlebihan itu tidak baik dan Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk mengenai cara menghindari perilaku boros atau tabzir ini. Yang pertama, hidup sederhana. Yang pastinya orang yang hidup dengan sederhana pasti tidak akan melakukan pemborosan. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
sebagaimana Allah juga mengatakan, orang yang mensyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkan rezeki kepadanya. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan oleh Allah walaupun itu sedikit hendaknya kita syukuri. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat karena itu akan sia-sia. Nah, bagaimana anak-anak Bapak sampai di sini bisa dipahami mengenai tabzir? Semoga bisa ya. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang ketiga, yaitunya bakhil atau kikir. Bakhil memiliki pengertian secara bahasa menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Nah, menurut istilah adalah menahan hartanya sendiri, yaitu menahan memberikan sesuatu pada dirinya dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Nah, maksudnya di sini adalah dia tidak mau mengeluarkan hartanya atau sesuatu yang seharusnya itu diberikan kepada orang lain atau dirinya. Contohnya mengeluarkan zakat, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, namun dia tidak mau mengeluarkannya karena dia ingin menumpuk hartanya. Nah, itulah contoh dari sifat kikir. Adapun dalil mengenai sifat kikir ini terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqa'u maluman masyura. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bibadihi khabiran basira." Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, karena itu menjadikan kamu tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, itulah dalil mengenai sikap bakhil atau kikir. Adapun bahaya dari sikap ini adalah yang pertama, mengakibatkan dosa besar. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat bakhil ini akan memakan harta orang secara bakhil atau kikir, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, mengikuti jejak syaitan. Yang ketiga, penghalang masuk surga. Yang keempat, rizki menjadi sempit. Dan yang kelima, menjadi sumber malapetaka kemanusiaan. Maksudnya seperti apa? Karena sumber malapetaka ini menimbulkan rasa iri, dengki, dan selalu merasa tidak puas pada diri seseorang sehingga ia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, dan ia merasa tidak senang dengan hal-hal baru yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian cara menghindari sifat bakhil ini, apa sajakah itu? Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial seperti infak, sedekah, dan berbagi dengan yang lain. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat bakhil atau kikir ini. Nah, mengenai pembahasan ini, apakah anak-anak Bapak bisa memahami? Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik yang terakhir, yaitu hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah senantiasa mawas diri dan mencari rezeki dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, tidak menghambur-hamburkan harta dan menggunakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga,
sederhana dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, suka berbagi dengan orang lain. Yang kelima, rajin menabung untuk bekal di masa depan. Nah, itulah hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Semoga bisa ya. Jika ada hal-hal yang anak Bapak ragui, dapat langsung tanyakan kepada Bapak. Nah, untuk mempertegas pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah anak-anak Bapak silahkan mencari contoh-contoh dari perbuatan israf, tabzir, dan bakhil ini. Minimal satu sikap menemukan 5 contoh perbuatannya. Jadi, total semuanya ada 15 contoh sikap dari sikap israf, tabzir, dan bakhil. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Baik, Bapak mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi pada proses pembelajaran ini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.